Kreativitas lahir dari kami. Halo Sobat SCO, kembali lagi bersama kami di SCO Talks. Sebelumnya kenalin aku Bambang Dioga Suara Putra yang akan memandu podcast pada hari ini. Sebelumnya di sini kita kedatangan kakak-kakak istimewa nih teman-teman. Jadi di sini kita kedatangan kakak-kakak dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Oke, sebelumnya kita boleh kenalan nih kak supaya lebih enjoy kayak gitu dalam podcast ini. Oke, dimulai dari kakak ini, silakan kak. Oke, hai ya. Perkenalkan, aku Lulu Malumatul Ulum. Kemarin aku mengikuti kegiatan PMM di Universitas Gadjah Mada. Aku dari angkatan 2022. Halo kak Lulu. Hai. Baiklah, halo. Perkenalkan, nama saya Iksan Pratama. Saya dari angkatan 22. Kebetulan kemarin alhamdulillah keterima di PMM di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Provinsi Banten. Oke, halo Kak Iksan. Oke, silakan lanjut kakak. Oke, halo, aku Fitra Triarisanti. Aku angkatan 2022 dan PMM itu PMM 4 di Universitas Pajajaran. Oke, halo Kak Fitra. Halo. Oke, sebelumnya seperti yang kalian ketahui, pasti teman-teman SCO sudah mengetahui nih, apa sih itu PMM? Jadi seperti yang dinamakan PMM, pertukaran. Jadi dari sini kita mendapatkan kakak-kakak di sini yang duduk di sini adalah mahasiswa agribisnis, pertukaran mahasiswa terhadap ke universitas luar kayak gitu. Oke, jadi untuk langsung saja kita ke pertanyaannya kayak gitu ya kak. Apa sih motivasi kalian untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini kak? Boleh dari kak Lulu. Oke, silakan. dari aku dulu ya. Iya. Motivasi kenapa aku ikut PMM ini? Berawal daripada aku melihat informasi di sosial media, tertarik nih kayak wah PMM kayaknya seru nih bertukar dengan universitas lain kan, merasakan berkuliah di universitas lain seperti itu kan, merasakan atmosfer yang berbeda. Karena kemarin pas semester 3 tuh capek rasanya kan, kayaknya nih ngerasain atmosfer yang berbeda, ngelihat informasi PMM tertarik kan. Nah dari situ daftar terus nyari kampusnya kan. Nah karena aku pas SMA tuh ingin banget ke UGM ya, Universitas Gadjah Mada, karena seperti yang kita tahu kalau UGM tuh kampus top 3 ya di Indonesia ini. Jadi aku daftar ke UGM, itu aku taruh di pilihan pertama. Dan juga motivasinya itu adalah karena aku pengen banget ke Jogja. Nah, karena kayak seperti kita tahu Jogja adalah kota wisata dan banyak banget, iya benar, kota pelajar juga. Itu sih motivasi dari aku. Oke, betul banget dari kak Lulu. Pokoknya keren banget ya kak, dari motivasi, dari keinginan dari SMA Iya, dulu ya kak. memang keinginan besar buat ke UGM itu. Oke, betul banget. Kalau dari Kak Iksan, gimana sih Kak motivasi kakak? Kalau dari aku, awalnya tuh pertama tuh diajak teman, terus apa sih PMM tuh? Aku coba cari tahu, terus kayaknya bertukar sama seluruh teman-teman yang dari se-Indonesia berkumpul di satu tempat, dan kelihatannya seru juga. Selain kita dapat pembelajaran dari univ yang lain yang atmosfernya berbeda, kita juga bisa mengenal budaya-budaya dari Sabang sampai Merauke kan. Terus sudah itu juga bisa memperluas relasi dengan bisa mempunyai teman-teman dari berbagai macam daerah, melihat bagaimana orang-orang dari luar daerah kita. Terus juga salah satu motivasinya juga karena belum pernah keluar dari Sumatera. Kemarin tuh sama benar banget. Sebenarnya niatnya mau pengen pilihan tuh macam-macam, mau di Kalimantan, Sulawesi gitu kan. Tapi kebetulan kemarin kan tabrakan juga jadwalnya tuh sama Lebaran Idul Fitri. Jadi orang tua tuh nggak ngebolehin karena awalnya yang deket-deket aja, nanti kalau misalnya Lebaran pulang. Dan ternyata waktu Lebaran juga tetap nggak pulang. Aku nggak jarang buat pulang ya. Pokoknya kalau untuk dari Kak Pita sendiri, gimana Kak motivasinya? Kalau aku motivasinya sama kayak Iksan. Aku awalnya itu dari diajak teman. Nah, diajak teman terus aku cari-cari informasi, dan kebetulan aku dapat testimoni dari cutting kita mengenai gimana sih PMM itu. Ternyata dia bilang seru, banyak benefitnya, terus yang utamanya tuh kita nggak perlu mengeluarkan biaya. Iya benar, dapat bantuan langsung. Jadi itu sih aku termotivasi untuk ngikutin itu dari situ karena udah dapet testimoni dari cutting. Jadi ya udah aku ikut. Itu awalnya iseng dan aku taruh Universitas Pajajaran itu di yang pertama.
Karena aku pengen banget itu tuh ke Bandung. Dan kebetulan karena Universitas Padjadjaran itu banyak kuotanya, itu kuotanya 1.000. Iya. Jadi aku pilih di situ. Oke, bener. Jadi kayak hoki-hoki. Iya, benar. Hadiah kayak gitu ya, benar. Kak. Pokoknya dari ketiga kakak-kakak ini membuat motivasi terhadap mahasiswa-mahasiswa kalau pingin mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka untuk tahun depan kayak gitu. Oke Kak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih Kak pengalaman pertama kalian pada saat tiba di kampus baru? Apakah ada perbedaan budaya yang kalian rasakan kayak gitu Kak? Mulai dari apa lagi? Iya, Oke. mulai Kak dulu. Perbedaan budaya. Ini kalau aku sebutin dari kotanya juga boleh? Boleh Kak, silakan. Yang pertama tuh dari Jogjanya ya, Palembang dan Jogja. Menurut aku beda sih, beda banget. Yang pertama tuh dari segi orang-orangnya. Orang-orang di Jogja itu lebih ramah, lebih peduli juga satu sama lain. Dan kalau dari segi kampusnya, sebenarnya kalau dari segi kampusnya perbedaan budaya nggak terlalu signifikan sih menurut aku, tapi kalau misalkan dari orang-orangnya itu welcome sama anak PMM. Jadi mereka nggak menganaktirikan, kan ada beberapa kampus yang kayak menganaktirikan anak PMM. Kalau di UGM itu nggak, aku lebih merasa dirangkul oleh mahasiswa regulernya, terus teman-teman yang sama PMM-nya juga saling merangkul seperti itu. Benar banget. Iya, terus juga kalau dari Jogjanya tadi, kalau di Jogja itu perbedaan budayanya tuh apa ya? Gak terlalu ini, tapi kalau dari segi orang-orangnya itu menurut aku taat pada peraturan gitu loh, jarang ada yang melenceng gitu. Gitu ya Kak, jadi pokoknya mereka tuh terlalu welcome kayak gitu Kak Iya, sama kita, pokoknya terlalu ramah sih intinya. gitu intinya. Kalau untuk Kak Iksan, first impression pertamanya kayak gimana First Kak? impression aku waktu nyampe di Banten itu sama bahasa. Karena di sana tuh ada 3 bahasa. Ada yang pakai bahasa namanya Jase, itu Jawa Serang. Terus ada juga bahasa Sunda, dan juga ada bahasanya kayak bahasa Jakarta lo gua gitu kan. Dan kadang-kadang mereka juga digabung bahasanya tuh. Jadi kayak kaget kan, ini bahasa apa gitu. Gimana Banyak kalau orang digabung yang- ya? Iya. Bingung kan? Kayak misalnya di sini, gue nyaman di dia gitu misalnya. Iya. Itu kan aneh. Nah terus juga Campur-campur. aku kan kemarin di sana gabung di kelas semester 2, semester 4 dan semester 6. Dan alhamdulillah itu semuanya ngerangkul dengan baik juga. Orang-orangnya juga ramah-ramah dan sampai sekarang juga masih berkomunikasi dengan baik juga. Kalau untuk dengan teman-teman yang maksudnya yang dari luar Banten ke Banten juga itu, kalau dibilang bermacam-macam ya, dari logatnya tuh semuanya berbeda. Jadi aku bisa ngelihat logat Aceh gini, logat Papua gini, logat Makassar gini dan sebagainya. Itu ya pengalaman yang sangat berharga sih kalau menurut aku. Gini aja. Iya sama. Aku juga dari tadi dari perbedaan bahasanya juga. Kalau di sana kan namanya Jawa ya, jadi orang rata-rata pakai bahasa Jawa gitu. Bener banget tuh Kak, kayak beda gitu ya Kak, bahasa kita sama bahasa mereka, apalagi komunikasinya. Iya. Iya. Oke, kalau untuk Kak Fitra, gimana, Kak? Kalau dari aku first impression waktu ke Bandung, sebenarnya aku itu dulu ya. Aku tuh di Jatinangor, itu Kabupaten Sumedang. Jadi kalau di sana tuh mungkin dari bahasa karena mereka pakai bahasa Sunda, jadi kadang masih bingung gitu. Tapi kita tuh ngerti, cuman nggak bisa kayak mengekspresikan itu kayak gimana. Boleh Kak? Ini nanti di-cut. Iya nanti Kak. Kalau misalnya dari orang-orangnya itu karena orang-orang Sunda tuh kan lembut ya, lembut, jadi ramah banget. Kayak kita di sana dirangkul, welcome banget. Terus waktu pas kita pertama kali masuk, jadi aku tuh ada di semester 2, semester 4 sama semester 6. Nah, kayak kalau di semester 2 itu masih maba-maba kan, masih anak baru. Jadi mereka tuh kayak nganggap kita tuh bukan orang dari luar, tapi kayak satu kelas tuh sama. Iya. Kalau misalnya dari semester 6 kita tuh bener-bener dibimbing, oh seperti ini nih, kayak gini budaya belajarnya di sini tuh kayak gini. Jadi bener-bener orangnya ramah. Dan juga yang buat aku kayak wah banget di sana, karena di sana tuh nggak ada klakson. Iya, sama Di sana nggak jarang ada banget klakson. dengar suara klakson. Jadi walaupun kita tuh lagi macet itu nggak ada klakson. Terus pejalan kaki diutamakan. Itu sih Iya. yang aku seneng di sana. Oke, bener banget tuh Kak. Jadi kayak
lebih ke Ramah. ramah kayak gitu ya Kak. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak, apa saja sih tantangan yang kalian hadapi selama program pertukaran ini, baik dari segi akademis maupun sosial? Seperti yang kita ketahui kan bahwa di universitas luar kan kita tuh kadang kayak minder kayak gitu ya Kak. Gimana sih Kak tantangan yang Kakak hadapin? Dari Kak Lulu, boleh silakan Kak. Oke, tantangan yang aku hadapin dari segi akademis tadi itu ialah pada masalah konversi mata kuliah. Jadi karena di Unsri dan di UGM prodinya itu mata kuliahnya nggak linear gitu kan, jadi sulitnya di situ konversi mata kuliah itu. Terus juga kemarin tuh kan sistem pengambilan mata kuliahnya itu war. Jadi anak reguler duluan yang ngambil mata kuliah, sisa kuotanya baru dikasih ke kami dan itu diwarin lagi sama sesama anak PMM. Jadi mata kuliah yang udah aku rancang ini mau diambil, pas war itu hampir semuanya nggak dapet. Jadi aku datang ke Bu Kajur, Bu ini gimana Bu, aku nggak ada yang dapet mata kuliah ini, solusinya gimana? Tapi Bu Kajur mensupport ya, mendukung. Jadi dia nyuruh buat nyari mata kuliah lain yang sekiranya agak mirip gitu dengan mata kuliah yang di Unsri kan. Jadi aku carilah masalah agak mirip, untungnya dapat jadi bisa gitu, jadi ya aman kemarin. Terus tantangan lainnya lagi itu adalah karena aku kan sendirian ya, dari Palembang sendiri, dari Unsri sendiri, jadi benar-benar sendiri. Kemarin orang tuh kan pada bareng nih terbangnya, sedangkan aku sendiri, pulang juga sendiri. Jadi saat di sana otomatis kan aku lebih harus beradaptasi dengan mereka, harus lebih welcome, harus lebih membuka diri kan, nggak usah introvert jadi biar dapat teman gitu. Karena kan kalau kemarin tuh banyak teman-teman yang ternyata mereka udah ada temennya masing-masing dari kampus asal, sedangkan aku benar-benar sendiri. Mereka udah ada teman, sedangkan aku harus beradaptasi lebih gitu sama mereka. Itu sih tantangannya. Iya benar. Jadi dari Kakak Lulu sangat mandiri banget ya. beradaptasi sama lingkungan yang baru, seperti komunikasi yang fair kayak gitu. Kalau dari Kak Iksan gimana Kak tantangannya? Sebenarnya kalau dari segi akademisnya nggak beda jauh sih tentang masalah konversi. Karena waktu di sana tuh mata kuliah yang di sini harusnya semester 4, di sana tuh maksudnya di sini semester 5, di sana semester 4. Jadi berbeda kan ganjilan genap, dan itu kan waktunya kita perkuliahannya kan berbeda kan. Jadi kemarin aku bilang ngomong sama Bu Desi, katanya nggak apa-apa, nanti ada semua jalannya. Pokoknya Bu Desi benar-benar ngurusin, pokoknya sampai kami berangkat itu benar-benar disupport gitu. Nah, tuh terus jadi sekarang waktu aku di sana kemarin, aku ngambil mata kuliah semester 5 yang di Unsri, tapi di sana aku hitungannya semester 4. Waktu aku pulang ke sini di semester 5. Nah, semester 5 kan udah aku ambil tuh mata kuliahnya. Jadi aku ngambil mata kuliah semester 6 karena semester 6 tuh mata kuliahnya pilihan. Jadi waktu semester 6 nanti aku pulang lagi ngambil mata kuliah semester 4. Nah, kalau misalnya orangnya yang kayak mikirnya ribet gitu kan, ngapain kan ya PMM kalau cuma mau ribet gitu aja, jatuhnya kayak ngulang bilangnya gitu kan. Padahal itu tuh cuma bedain waktunya aja. Enggak ada ngulang. Enggak ada ngulang, sama, lulusannya sama. Ngulang tuh kan kalau kemarin dapet C, baru ngulang. Ini kan baru ngambil. Terus juga tantangannya di sana tuh kan aku nggak ada kendaraan ya. Sebenarnya rata-rata hampir semua anak PMM di sana tuh nggak ada kendaraan. Cuma ada beberapa itu yang sewa motor di sana. Jadi motor mereka tuh dipakai terus sama anak-anak. Nah, kadang kan nggak kebagi, maksudnya lagi dipakai orang. Jadi kita mau kemana-mana tuh harus naik Grab, naik angkot, itu kan keluarin uang lagi. Ya. Terus kalau misalnya mau kerja kelompok kan, kalau kita mau ke sana ke sini, apalagi kita nggak tahu tempatnya tuh misalnya. Untungnya teman-teman di situ tuh baik-baik. Jadi kayak mereka ngejemputin, mereka juga nganter balik, dan mereka kayak ya udah nggak apa-apa sama aku aja, nggak apa-apa, nggak usah naik ojek, nggak usah naik Grab gitu katanya. Itu sih. Iya, jadi di tantangan tersebut pasti ada solusinya. Iya, pasti ada solusi. Kayak ada teman-teman yang yang sangat baik kayak gitu terhadap kita, menerima kita apa adanya kayak gitu. Walaupun kita dari Pulau Sumatera, tapi dari Pulau Jawa juga teman-teman sekalian bisa menerima kita kayak gitu. Kalau dari Kak Fitra, Kak gimana Kak tantangannya? Oke, kalau dari aku itu dari segi mata kuliah ya, mata kuliah di sana aku tuh ngambil mata kuliah kewirausahaan. Jadi mata kuliah itu tuh 4 SKS, sedangkan di Unsri itu 3 SKS. Jadi 4 SKS ini, 2 SKS-nya itu kami magang. Nah, magang itu merupakan magang mandiri. Jadi kami cari perusahaan sendiri atau cari tempat usaha yang kira-kira nerima nih anak magang. Karena kami itu berkelompok dan kelompoknya itu semuanya anak PMM, jadi kami kan nggak tahu tuh gimana sih perusahaan yang di sana tuh apa aja, terus
kita nggak punya kenalan yang bisa masukin proposal magang kita. Jadi kebetulan aku punya ibu kos tuh yang baik banget emang. Jadi dia tuh ada kenalan di balai benih pemerintahan. Dan jadi di situ tuh kami masukin proposal magang di situ. Itu tuh sebenarnya ribet ya untuk pengurusannya. Tapi karena kami tadi dibantu oleh ibu kos, jadi itu tuh lebih cepat. Kami dalam waktu 1 minggu itu kami udah selesai ngurusin mengenai magang. Terus kalau misalnya kendala yang lain dari ini sih, karena aku kan nggak hanya ngambil di Fakultas Pertanian mata kuliahnya, tapi ngambil juga di fakultas lainnya. Jadi kayak Fakultas Teknologi Industri Pangan. Nah, aku ngambil di situ dan jadwalnya tuh tabrakan. Nah, itu bingung. Gimana sih cara ngaturnya gitu? Kan karena kita dikit anak PMM di kelas itu, jadi kita nggak bisa dong ngatur kayak bisa nggak kalau misalnya di jadwal yang ini aja gitu, kan kita nggak enak juga. Jadi ada kami mata kuliah yang ketabrakan, jadi terpaksa waktu di sana kami ngeganti mata kuliah itu. Iya, aku juga ngerasain kalau yang itu. Tapi solusinya kalau dari aku kan kelas itu tersedia ada 3 kelas kalau A, B, C. Jadi itu aku acak, ada yang ngambil kelas A, ada yang ngambil kelas B, ada yang ngambil kelas C gitu. Jadi agar supaya waktunya itu nggak tabrakan. Berarti dari awal udah ditentuin dulu aja. Iya, tapi itu kalau misalnya masuk kelas ini temennya beda, masuk kelas ini temennya beda gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Itu sih lebih banyak relasi Lebih malah banyak ya. relasi. Betul, keren banget dari jawaban kakak-kakak. Jadi buat teman-teman yang takut mengikuti PMM gini, walaupun ada tantangan itu pasti punya solusinya. Iya, Walaupun pokoknya mereka tuh walaupun kita minder ataupun terlalu nggak terlalu takut Hadapi aja gitu. itu, Percaya diri aja. Percaya diri pokoknya intinya. Oke kak, aku mau nanya lagi nih kak. Apakah ada perubahan dalam cara kalian memandang pendidikan dan masyarakat setelah mengikuti program ini? Boleh mulai dari kak dulu. Pertanyaan tadi bagaimana cara memandang pendidikan? Iya, dan masyarakat setelah mengikuti program ini. Kalau yang aku rasain dari sana tuh karena aku merasakan orang-orangnya tuh pada ramah, terus juga orang-orangnya tuh mungkin udah pada dasarnya orang-orang Jawa tuh ramah dan legowo ya. Legowo tuh maksudnya ikhlas menghadapi apa yang sudah terjadi gitu loh. Kalau ada masalah sabar gitu. Iya bener. Orang sama prank emosian gitu. Jadi jarang kayak mereka tuh emosi tinggi, itu aku jarang banget. Jadi dimana aku bisa mengambil apa ya, pembelajaran dari situ bahwa kita jadi orang harus lebih sabar, lebih legowo juga dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, lebih ramah juga sama orang lain, lebih peduli seperti itu. Itu sih dari aku. Iya benar banget, kayak perubahan dari beda banget ya kan dari Sumatera sama Jawa tuh. Kalau dari Kak Iksan gimana? Iya sebenarnya ya hampir mirip-mirip aja sebenarnya tuh. Karena sama-sama di Pulau Jawa kan. Jadi mirip-mirip gitu. Mereka dari kayak misalnya dari kerja kelompok tuh misalnya kan. Nggak yang nutut-nutut mau besok banget gitu. Ya udah kalau nggak bisa undur lagi gitu. Kayak nggak maksa. Misalnya aku ada jam ini nggak usah datengin itu, enggak gitu mereka. Ya udah kalau nggak bisa besoknya lagi gitu, besoknya lagi. Pokoknya sampai semuanya bisa, nah gitu. Terus misalnya di dalam kelas tuh nggak pernah juga nggak ada yang kebagian kelompok gitu. Pokoknya mereka ya udah gabung sama kami aja gitu, sama kami. Pokoknya aku nggak pernah lihat kayak oh yang ini belum dapat kelompok, apa yang ini belum dapat kelompok. Nggak ada yang dikucilkan kalau di sana. Kayak mereka cuma semuanya tuh ngerangkul. Memang jumlah mahasiswa mereka dalam satu kelas tuh nggak sebanyak di kita. Tapi mereka walaupun sedikit tuh dalam satu kelas merangkul semuanya gitu loh. Itu mungkin dari aku begitu. Kalau dari aku itu kayak karena mereka tuh orang Sunda tuh tutur katanya lembut. Sama lah kayak Lulu sama Ihsan karena sama-sama di Pulau Jawa kan. Jadi kayak ramah terus baik-baik orangnya. Kayak kalau pernah kami itu ada tugas itu lumayan susah tugasnya. Tapi karena aku kan ada ngambil MK yang di semester 6. Nah, semester 6 itu kan lebih ini kan dari kita tingkatannya. Jadi itu tuh mata kuliah itu tuh linear sama mata kuliah yang di semester sebelumnya. Jadi karena kami belum pernah ngambil, jadi belum paham juga mengenai materinya. Karena mereka tuh baik-baik orangnya, jadi diajarin begini, dikasih contoh, kayak bener-bener dirangkul dan diajari sampai bisa. Oh ya, terus aku mau nambahin, aku juga di sana tuh kan sebagai ketua kelompok tuh. Jadi ketua kelompok maksudnya PMM di sana tuh dibagi
beberapa kelompok dan aku salah Modul. satu kelompoknya, ketua kelompok modul Nusantara namanya Iya, tuh. iya. Nah di sana tuh ada dosen modul Nusantara dan LO-nya. Nah aku tuh sama dosen ini nih sering kayak, ayo San buat artikel, ayo San ikut lomba artikel internasional. Pertama tuh aku kayak ngeluh, ngapain sih buat gini, capek aja capek. Tapi ternyata kalau udah jadi tuh kayak kita bangga gitu loh. Kemarin aku berhasil ngebuat berita tentang terlanjutkan PMM dan MSIB magang merdeka itu sampai masuk koran, alhamdulillah juga. Terus udah Keren. ngikut lomba artikel internasionalnya. Sebelumnya aku nggak pernah kepikiran aku bakal ngikut gitu loh. Jadi dosen-dosen di sana juga bagus mendorong mahasiswanya tuh untuk mengupgrade diri. Iya. Kayak keren banget gitu ya Kak ya. Ini Kak, kan kalau Kakak sendiri kan setelah mengikuti program pertukaran mahasiswa ini kan itu Kak pasti memetik ilmu gitu ya Kak. Apa yang kalian harapkan supaya bisa kalian bawa kembali ke kampus asal setelah program ini selesai gitu Kak? Dimulai dari Kak Lulu. Oke, apa yang dibawa dari sana ya? Menurut aku ialah itu tadi, dari segi sifat ya, perilaku yang mungkin biasanya mudah emosian, tapi di sana dengan lingkup orang-orang yang seperti itu, jadi aku terbawa gitu loh, terbawa menjadi orang yang lebih sabar gitu loh, kayak oh kalau ada masalah oh ya udah gitu loh. Iya. Terus juga karena di sana juga kayak jarang dengar suara klakson segala macam, yang ngeliatin banget kalau orang-orangnya tuh sabar. Kalau kita kan baru nih lampu hijau tuh baru nyala dan tin. Kalau di sana enggak. Bahkan kalau di Jogja tuh gini loh, kalau di sana istilah lampu merah tuh namanya bangjo. Nah, jadi bangjo itu biasanya di sini tuh di jalan ini ada bangjo kan. Nanti maju dikit tuh ada bangjo lagi. Jadi lampu merahnya tuh deketan, tapi orangnya tuh sabar dan enggak nerobos lampu merah gitu loh. Juga taat pada peraturan lalu lintas. Kalau aku lihat jarang orang-orang yang ditilang gitu loh sama polisinya gitu. Karena disiplin banget gitu. Iya. Kalau dari Kak Iksan? Kalau dari aku sih sebenarnya lebih ke temen-temen PMM-nya ya. Karena kan yang awalnya kita kayak nggak tahu orang ini, nggak tahu asal usulnya, kayak ngeliat mukanya, orangnya kayaknya sangar deh misalnya gitu kan. Ternyata waktu udah kenal orangnya tuh baik. Jadi aku nggak mau memandang orang tuh cuma dari covernya aja. Jadi harus kenalan dulu, harus tahu dulu sama dia tuh orangnya gimana, baru bisa menyimpulkan kalau orangnya tuh gini. Terus tuh juga aku belajar juga agar nggak menutup diri gitu loh, misalnya. Karena di waktu menjalankan program PMM ini kayak hampir nggak ada waktu gabut loh gitu. Misalnya gabut sedikit kan nanti ngumpul sama kelompok, acara apa. Jadi semua kegiatannya di sana tuh diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Iya, benar. Jadi waktu pulang ke sini yang biasanya tuh kayak misalnya cuman nonton scroll TikTok aja gitu kan. Ini lebih kayak berkomunikasi sama teman, lebih aktif lagi dalam organisasi-organisasi. Terus sama sama teman tuh misalnya biasanya cuman mainnya sama ini aja. Ini hampir semuanya gitu loh. Iya. Kalau dari Kak Fitra gimana? Kalau aku yang bawa banget di sini tuh kayak relasi. Karena Unpad itu kan kuotanya banyak. Kami penerimanya itu sekitar 1.300. Nah, itu banyak banget. Jadi berbagai budaya dari Sabang sampai Merauke. Jadi kan kita tuh kenal semua gitu. Nah, jadi di sana tuh relasinya tuh jadi semakin banyak kan, karena kita dari 1.000 orang itu. Itu sih yang itu. Terus ada kenangannya. Nah, kenangan itu pasti sih dibawa banget. Gamon sampai sekarang. Kenangan kayak nggak bisa dilupakan banget, teman-temannya. Terus gimana kita berbaur, pengalaman. Terus aku di sana juga karena adanya program ini bermanfaat banget buat aku yang jadi aku tuh bisa unjuk diri gitu. Nah, itu merupakan kebanggaan sih bagi aku sendiri, karena dengan adanya program itu jadi kan kami ada kayak program kontribusi sosial. Kontribusi sosial itu kami kayak berbaur sama masyarakat, terus ngasih kayak pengalaman kami ataupun yang sesuai dengan jurusan kami. Jadi saling berbagi. Dan kebetulan aku tuh di jurusan agribisnis ini, dan di sana tuh kontribusi sosialnya berhubungan dengan pertanian. Jadi ilmu yang aku pelajari selama di kuliah itu bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sana. Aku mau nambahin lagi dong. Jadi aku tuh sebenarnya sama kayak mereka. Yang aku bawa ke sini tuh kenal sama anak-anak PMM yang
baik-baik, terus juga teman-teman regulernya yang baik-baik, bahkan sampai sekarang masih sefollowan, masih Iya, kadang benar-benar. masih sering juga kontekan, masih kayak berharap kapan ya kita ketemu lagi gitu loh, kapan COD dong di Bandung di mana gitu kan. Terus juga aku yang biasanya tuh kan kayak males ya mau kemana-mana, tapi di sana kegiatan non akademik aku tuh sampai 55 kegiatan. Iya, benar. Jadi seperti kita ketahui juga kan Jogja kan kota wisata ya, entah itu ke Malioboro, ke sini, ke sana, bahkan kemarin juga aku ada ke Solo. Jadi banyak banget mengeksplor, bahkan kalau di sana aku rebahan di kamar tuh kayak ngebuang waktu banget Iya, gitu benar, loh. benar, benar. Harusnya aku ngeksplor ke sini, ke pantai, kemana-mana gitu loh. Biasanya mager kalau di sini tuh malah jarang banget Iya. kemana-mana gitu kan. Biasanya di kamar doang, baling nugas segala macam. Tapi meskipun di sana banyak tugas, di sana juga ada kegiatan modul Nusantara, terus juga ngisi laporan Iya, kan. tapi waktu itu tetap bisa ngebagi Iya, gitu tetap loh. bisa tetap ngebagi Kayak waktu sayang kalau gitu. kebuang. Makanya di situ tuh kayak jadi kebawa sekarang, jadi semangat gitu loh. Iya. Anak-anaknya juga anak-anak yang suka ngeksplorasi, entah ada yang ke Slamet lah, ke Rinjani kemarin, Iya, ke iya, Korea, iya, ke bener-bener. Dieng, pokoknya banyak banget sih kemarin. Temen aku ada tuh yang apa masuk Iya. penasaran sama stadion bola kan, terus masuk lewat lubang yang ada gitu. Nggak boleh kan, masuk sampai dalam dimarahin satpam. Iya. Pak, saya mau mengeksplor katanya gitu, soalnya di Makassar nggak ada gini katanya gitu. Iya sih, jadi itu tuh bener-bener jadi buat ajang kita nge-explore yang belum pernah kita lakuin di sini. Iya. Relasinya Iya, banyak banget ke kayak gunung, gitu. apalagi kan di Bandung tuh banyak gunung kan, jadi ke gunung, terus ke pantai, kayak semua tempat wisata yang di sana tuh hampir semuanya kita eksplor karena Iya. sayang kalau misalnya Iya. nggak Betul. dimanfaatin. Ya, Pokoknya gitu sih. banyak banget kayak relasinya juga. Betul. Pengalaman banget di situ. Beda banget kayak di Sumatera gini ya. Beda ya. Oke, jadi Kak, aku mau nanya lagi nih Kak. Bagaimana sih perbandingan metode pembelajaran di Unsri dengan universitas yang kakak-kakak jelajahi? Seperti ya aku kan ke UGM ya ini ya, Iya, Universitas UGM. Gadjah Mada ya. Seperti yang kita ketahui UGM itu kan top 3 ya di Indonesia ini. Jadi kalau dibilang perbedaan metode pembelajaran, sebenarnya kalau pembelajaran itu kayak biasa, ada asistensi, ada dosen jelasin materi, tapi yang paling menonjol itu kalau di UGM dari segi fasilitas. Fasilitasnya Ya, ya, benar. Benar. sangat Iya. menonjol sekali. Namanya juga Popri Iya. gitu ya. Depan Terus kelihatan. juga kalau kemarin kan aku ada salah satu mata kuliah di Fakultas Pertanian Agribisnis, itu ada asistensi kan. Biasanya kalau kita di sini kan asistensi dari awal UTS sampai UAS kan. Iya. Nah, tapi kalau di sana cuman sampai UTS, setelahnya kami nggak ada asistensi lagi. Kalau kami setelah UTS sampai UAS. Nah, aku sama Kak Iksan. Nah, kalau kami dari awal tuh sampai UTS, setelahnya nggak ada asistensi. Makanya aku nanya sampai anak regulernya, ini nggak ada lagi asistensi ya? Enggak, lu di sini tuh cuman sampai UTS aja, udahnya udah kelar. Kalau kami dari gitu. UTS sampai UAS, Iya. dari awal sampai UTS sudah Balik ada. ya. Balik. Terus juga dari segi saat ujian. Nah, kalau kita UTS dan UAS biasanya pengawasnya itu kan dari dosen atau dari asdos langsung kan. Nah, sedangkan saat aku di UGM aku kaget. Lu jangan lupa ya, kamu urus kartu ujian. Kartu ujian? Kita kan bukan masih sekolah kan? Iya, iya, Kayak, tapi disuruh ngurus kartu ujian. Ternyata sistemnya di UGM sana dan kampus-kampus Jawa sana ya, yang aku tahu dari cerita-cerita mereka, kalau di sana tuh tiap ujian harus ngurus kartu ujian yang diisi dengan tanda tangan tiap kita udah ujian, dan pengawasnya itu ada pengawasnya sendiri. Kayak kita sekolah bener-bener kayak itu kan masih SMA SMP itu kayak gitu. Nah, makanya aku kaget kayak, oh ternyata gini. Tapi setelah aku lihat itu tuh kayak lebih efisien dan terstruktur sih. Menurut aku lebih efektif juga Iya, gitu. ketat kayak gitu ya. Iya. Terus juga dari segi perpustakaan sih. Kan kalau kita di Unsri, perpustakaan Unsri kan berisik kalau untuk belajar. Jujur Iya. perpustakaan juga untuk nugas tuh kurang cocok karena berisik. Tapi kalau di UGM sana bener-bener suara kita jalan aja kedengeran karena se-efektif itu. Terus juga nyaman banget dari segi fasilitasnya seperti itu sih. Apalagi pas aku ada mata kuliah di Fakultas Ekonomi, kursinya itu malah kayak kursi bioskop. Serius seempuk itu, nyaman. Top banget sih. Enggak pernah nyesel. Banget ya Kak. Kalau dari Kak Iksan gimana Kak? Kalau di Untirta itu juga fasilitasnya bagus. Di setiap gedung itu tuh ada liftnya. Terus mereka udah nggak pakai AC-AC yang nempel di dinding ini, mereka pakai AC sentral di tengah. Terus setiap ruangan tuh ada pendeteksi asap. Jadi kalau misalnya ada asap, dia langsung ngeluarin air. Terus tuh juga di kayak lorong gitu ya, dia tuh sekitaran
3 meter apa 5 meter tuh ada wifi gitu. Jadi kalau kalian mau kemana-mana gitu, wifi itu tetap tersambung gitu loh. Iya, sama. Terus kalau misalnya dari sistem pembelajaran ya, kalau di sana tuh mereka sering banget tuh turlap, wawancara, survei ke petani itu sering banget. Bisa-bisa seminggu tuh bisa sampai 2 kali. Jadi aku di sana kaget juga kok survei terus ya gitu. MK ini survei, perasaan kemarin sudah terus survei lagi. Jadi aku di sana juga kayak banyak pengalaman kenal-kenal petani, dari petani cabai, petani dan sebagainya di sana. Kalau menurut aku itu juga lebih efisien sih. Soalnya kan kita kan di jurusan agribisnis, kalau misalnya apalagi untuk mahasiswa zaman sekarang tuh kalau misalnya teori terus tuh kadang-kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Lewat aja. Tapi kalau misalnya kita merasakan langsung, kita menanyakan langsung, itu tuh lebih masuk kalau menurut aku. Kalau Iya. Terus kemarin aku di UGM itu tiap fakultas, beberapa tempatnya itu di fakultas itu pasti ada tempat isi ulang air minum sendiri gitu loh. Jadi kita nggak susah-susah lagi mau minum mau beli segala macam, tinggal bawa botol kosong isi langsung. Jadi memang fasilitasnya keren sih. Untuk Kak ya namanya Kak Stop juga ya. Betul banget Kak. Kalau dari Kak Fitra ini Kalau aku sistem pembelajarannya tuh di sana variatif banget karena kita tuh nggak hanya sama dosen belajar, tapi di situ tuh kadang didatengin dosen tamu. Nah, dosen tamu tuh biasanya yang punya perusahaan atau yang kerja jadi manajer atau jadi direktur. Jadi kita tuh nggak hanya dapat ilmu dari dosen yang ada di dalam fakultas itu aja, tapi dari luar juga. Terus fasilitas sih bener. Nah, di sana itu ada angkutan gratis. Nah, kalau di sana namanya itu odong. Ih, sama. Ada. Di Untirta juga namanya odong. Nah, kalau di UGM tuh ada bis gratis namanya Toyagama kalau nggak salah. Iya, kalau odong itu dia beroperasi setiap hari, setiap jam. Jadi kita tinggal tunggu aja, pasti bakalan ada. Dan Jadi itu nggak cuma satu. nggak cuma satu, banyak. Jadi kita nggak perlu capek-capek jalan karena kan Iya. luas juga. Jadi Ada sepeda nggak? Ada. Oh iya. Kami juga ada sepeda. Juga di kampus aku ada sepeda. Tapi sayangnya sepeda itu tuh sebenarnya sepeda listrik ya, tapi listriknya udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi ya lumayan lah, masih bisa goes kan. Ya, kami juga sepeda listrik gitu. Tapi bayar sih itu kalau misalnya bayarnya tuh nggak terlalu mahal sih, kalau kita keliling aja itu cuman 5.000. Oh, kalau kami gratis. Kalau kami kemarin. gratis juga. Tinggal nunjukin NIU, nomor induk. Kalau kami nggak udah ada di parkir itu tinggal ambil aja. Pokoknya nanti dibawa lagi ke sana. Kalau misalnya kita salah taruh nanti ditegur sama satpamnya tuh, kenapa nggak dibalikin ke tempatnya gitu. Kalau kami taruh aja di mana aja Itu karena nggak kan bayar, hilang, nanti diambil gitu. Nggak hilang. Iya. Enggak, tapi waktu udah kami mau selesai PPM sepedanya tuh banyak yang rusak kan. Jadi waktu akhir-akhir PPM tuh kok tinggal 2 sepedanya. Sisanya kemana? Ternyata disimpan direktorat. Iya, pokoknya keren banget ya kan, ada perbandingan kampus-kampus terkenal kayak kampus top-top yang kakak jelajahin dari kampus kita gitu. Oke Kak, aku mau nanyain last question ini Kak. Mungkin agak lama ya. Iya, Kak. oke, Boleh dong Kak untuk kata-kata penyemangat kakak untuk teman-teman yang pingin ikut PMM ini Kak. Lebih ke tips and trick ya? Lebih ke kata-kata Motivasi. Closing statement. Oke, jadi closing statement dari aku buat teman-teman semua ya, adik-adik mahasiswa yang ingin ikut program mahasiswa merdeka ini, kalau nanti ada batch 5-nya ya, kayaknya ini insya Allah bakal ada. Yang pertama itu jangan ragu untuk memulai. Betul. Ya, karena kayak aku kan sendirian nih, bener-bener sendirian, nggak ada temennya kemarin. Rata-rata kan pada ada teman kan, karena takut nggak bisa beradaptasi. Nah, itulah makanya kalian jangan takut untuk memulai, beraniin aja. Tujuan aku tuh mau kesini untuk ini, walaupun nggak ada temennya. Nanti kan kita di sana ketemu orang-orang, ketemu teman-teman yang beragam, yang berasal dari berbagai macam daerah gitu. Nanti di sana kita bisa berkenalan, beradaptasi dengan mereka. Makanya kita harus jangan introvert, membuka diri, karena sebagai mahasiswa kalau kita introvert, kita sendiri yang susah. Kalau kita nggak mau kenalan sama orang lain, perbanyak relasi kita sendiri yang bakal kesusahan gitu loh, bakal nggak ada teman seperti itu. Terus jangan takut gagal, karena orang-orang yang takut gagal tuh sebenarnya adalah orang yang gagal gitu loh. Tapi kalau kita berani untuk mulai, meskipun kita gagal, nah itu merupakan kunci kesuksesan. Jadi langkah awal untuk kita meraih kesuksesan seperti itu. Jadi
jangan takut untuk memulai, jangan takut gagal, beraniin diri kita untuk memulai suatu hal yang baru karena biasanya itu berdampak baik pada diri kita sendiri. Gitu sih dari aku. Semangat semuanya. Kalau untuk dari Kak Iksan? Kalau dari aku pokoknya untuk kedepannya tuh semangat aja. Dan jangan ragu, pokoknya kalau misalnya mau ikut ya beneran ikut gitu, Iya. jangan setengah-setengah kayak ngikutin kawan. Iya. Kawan ngikut ini terus aku mau juga, jangan. Pokoknya itu niatin dari diri kita sendiri agar supaya nanti kita sampai di sana tuh kayak ngapa sih kemarin aku ikut ini gara-gara ini gitu, nggak nyesal gitu. Pokoknya semuanya tuh jadi kayak pengalaman yang berharga semuanya di kita, kan nggak ada penyesalan bagi kita gitu. Terus tuh kalau misalnya masalah itu tadi juga mencari relasi kan, itu tuh sangat penting pokoknya. Pokoknya kalau misalnya kita udah sampai sana terus nggak usah takut, pokoknya sampai aja dulu di sana. Udah sampai di sana gimana caranya itu nanti pikirnya nanti aja, nggak usah terlalu dipikirin. Betul. Waktu sebelum berangkat nih nanti gimana di sana ini nggak usah dipikirin. Jangan Pokoknya takut dulu. berangkat aja dulu. Kalau misalnya dapet berangkat sudah sampai sana baru nanti mikirin gimana cara ini gimana cara ini. Pokoknya pasti kita bisa melewatin kok semuanya. Aku yakin pasti semuanya bisa. Semua tantangan ada Iya, solusinya. semua tantangan ada solusinya. Oke, kalau dari aku itu yang pertama percaya diri. Jadi aku kunci dari kita bisa mengeksplor semuanya itu percaya diri. Jadi kalau seperti yang kata Kak Lulu sama Ihsan yang bilang, kalau misalnya kita tuh jangan takut gagal. Jadi gagal itu tuh hal biasa sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita percaya diri, kita bisa mengeksplor semuanya, pengalaman, relasi, apalagi PMM ini benefitnya banyak banget. Banyak Iya, banget. Banyak banget. BBH. Iya. Dapat uang juga dapat loh. uang. Dapat Kita uang, jalan-jalan. pengalaman, jalan-jalan, dapat Gratis pula. biaya bantuan hidup, pokoknya itu Dapat teman. dapat teman, semuanya banyak banget. Jadi kita tuh yang pertama kali kita lakukan percaya diri, dan juga itu bisa membuat kita lebih berkembang gitu. Ya, betul. Oke, betul. Sangat Menarik. Sebenarnya boleh nggak Kak aku mempunyai satu pertanyaan lagi? Kayak gitu. Boleh. Boleh. Besok ini juga Iya. ya. Kalau kuat Iya, kami semangat ya. Mulai dari semester berapa ya Kak? Soalnya untuk mahasiswa baru nih contohnya saya bisa prepare dari sekarang kayak gitu. Untuk PMM ini kemarin kalau Semester 3. batch kemarin semester 3 minimal. Iya, semester 3. Di bawah itu nggak bisa. Jadi minimal semester 3 sampai semester 8 ya kalau Iya, nggak sampai salah. semester akhir pun bisa. Iya. Gitu ya. Kalau aku kemarin tuh banyak ketemu teman-teman yang udah semester akhir. Iya. Jadi mereka PMM nyambil ngurus skripsi, ngurus Iya, proposal. malah temen aku tuh ngambil PMM terus Iya. dia ngambil mata kuliah tuh di mata kuliah yang dia kayak dapat B, C, kalau dapat A ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Iya, karena buat ngelengkapin Iya. syarat buat Iya. dapet BBH aja. Iya, gitu. dapet Terus BBH. lebih santai. Mata kuliah juga kan tinggal dikit, jadi mereka tuh lebih banyak nge-explore-nya Iya. daripada lain di satu. Terus Kalau syarat di akhir. syarat yang lainnya tuh IPK di atas 3,5. Iya, betul. Terus punya BPJS atau Kartu Indonesia Sehat. Iya. Terus juga punya rekening mandiri Iya, untuk rekening. BBH. Nanti nggak dapet BBH-nya kalau nggak ada. Wajib ya. Iya, Iya, kalau cuman- tahun ini tuh mandiri, tapi Iya, tahun tahun kemarin tuh selanjutnya- dari pokoknya kalau selanjutnya itu Tiap tergantung tahun beda. kebijakan. Iya. Nah. Terus Peraturan Ini baru. juga Iya. menteri baru kan, jadi kita nggak tahu kebijakannya nanti seperti apa. terus surat ini juga apa? Surat izin atau surat Surat keterangan surat sehat, keterangan keterangan sehat. itu dibikin juga. Dibikin di puskesmas, kita punya puskesmas ya. Iya, klinik Terus pun klinik. klinik, ya klinik maksudnya. Terus juga rekomen dari jurusan. Iya, rekomendasi Iya. dari sana. Terus juga kita karena jurusan kita kan udah akreditasnya udah internasional ya. Iya. Jadi kita harus milih juga yang akreditasnya tuh minimal A. Iya. Iya. Biar setara gitu. Milihnya univ-univ yang top, jangan univ-univ yang di bawah kita Iya. seperti itu. Iya. Takutnya menjatuhkan, Kayak buat harga apa kalau kita. misalnya Iya, nggak betul. gitu. Sayang juga sih kalau misalnya kita nyoba univ yang di bawah kita ya. Iya, Yang kan? lebih bagus dong, Iya. ya kan? Pilih UI, UGM, IPB, ITB kayak gitu. Ya, jangan takut deh kalau misalnya takut nggak sesuai pelajarannya, atau misalnya harus susah nih pelajarannya di uni-univ top, coba aja dulu. Aku awalnya gitu kemarin. Kalau ngejelasin mungkin ribet, tapi ketika kita ngejalanin itu bisa dilewati Iya. semua. Kemarin ada 7 tahapan kemarin tuh ya, Iya, dari iya. satu pendaftaran sampai pengumuman yang nomor 7. Memang ribet pokoknya kalau dibilang, tapi setelah kita jalanin tuh bisa. Iya, nggak seribet itu kok. Iya, udah seribet itu. Pokoknya teman-teman jangan takut buat daftar. Iya. Pokoknya kalian bisa prepare dan disebutkan oleh kakak-kakak tadi kayak gitu. Ya, ditunggu di PMM 5. Siapkan diri kalian. Oke, jadi ya sudah selesai Kak. Terima kasih Oke. banyak ya Kak untuk statement kali ini untuk podcast kita pada hari ini. Jadi
kita telah banyak belajar tentang pengalaman motivasi apa dari PMM, pengalaman apa yang telah kakak laksanakan di saat pertukaran mahasiswa tersebut. Oke kak, untuk menutupi closing pada hari podcast kali ini, boleh nih kita jargon terlebih dahulu. Yang pertama dari jargon PMM dan yang kedua dari jargon SCO. Boleh Kak Iksan untuk memandu jargon PMM kali ini? PM4 bertukar sementara bermakna selamanya. Oke. Dan juga untuk jargon SCO boleh saya pandu Kak? Boleh. SCO Kreativitas lahir dari kami. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk kakak saya Sama-sama. salah. Sama-sama. Terima kasih sudah mengundang kami. Terima kasih sudah mengundang kami. Ucapkan terima kasih. See you PMM 5. Sampai Boleh nggak jumpa ikut lagi di PMM 5? SCO selanjutnya. UGM loh